Ini adalah sekelompok wanita ibu pengganti yang tragis. Pagi hari berpakaian seksi mencari pelanggan. Jika dalam sehari tidak mendapatkan 30 pelanggan, ketika pulang akan menerima pukulan. Setiap hari ehem-ehem. Hamil adalah hal yang berharga. Asalkan hamil, maka mereka dapat merawat janin selama beberapa bulan. Wanita ini bernama Janet, terjerumus ke dalam kelompok jual beli manusia. Dalam 12 tahun melahirkan 9 orang anak. Dan ketika bayi lahir, bukan diberikan pada mereka untuk dirawat, tapi dijual oleh bos mafia. Menghadapi masalah ini, sudah menjadi hal biasa. Sampai pada hari siang bolong ini, Janet seperti biasa menarik pelanggan di pinggir jalan. Ada seorang pria dengan tangan penuh stroberi berjalan ke arahnya. Keduanya jatuh cinta. Mereka berencana untuk melepaskan semua ini dan memulai hidup baru. Namun hal tidak semudah itu. Bos mafia mengetahui hubungan keduanya. Untuk menghukum Janet, Janet dipukul, kemudian membunuh si pria dengan sadis. Kemudian membuang mayatnya ke tempat pembuangan sampah. Janet yang mengetahui hal tersebut, setiap hari pergi ke tempat sampah yang bau untuk mencari pacarnya. Sangat cepat di dalam tumpukan sampah, dia menemukan pacarnya. Perasaannya hancur, memeluk pacarnya dan menangis histeris. Namun menghadapi semua ini, apa yang bisa dia lakukan? Pada saat ini dia menyadari dirinya telah hamil anak pacarnya, membuatnya punya harapan baru. Namun ketika si bayi baru lahir, hanya bisa menatapnya sebentar. Anaknya lagi-lagi dijual oleh bos mafia. Janet tidak rela. Dia memutuskan mencari kembali anaknya. Dia mencari bidan yang membantu melahirkan. Memohon untuk mencari tahu keberadaan anaknya. Mengikuti si bidan selama 2 tahun. Si bidan tidak tahan lagi. Akhirnya memberitahunya semua informasi keluarga pembeli. Janet yang mengetahui semua ini. Malam hari ketika bos mafia tidur, dia mengambil gunting yang telah dia sembunyikan. Menusuk beberapa kali. Membuka kotak brankas. Membawa kabur uang bos mafia. Memulai perjalanan untuk mencari anaknya. Agar dapat mendekati anaknya, dia menghabiskan uang untuk menyewa apartemen di seberang. Agar lebih bisa mengamati lebih dekat. Janet mencari pekerjaan sebagai pembersih apartemen. Pengurus rumah memberitahunya, sekarang tidak kekurangan orang. Namun ketika Janet menjelaskan, akan memberikan sepertiga gaji pada pengurus rumah. Pengurus rumah tersentuh. Akhirnya, Janet menjadi pembersih di apartemen tersebut. Setiap melap lantai, agar bisa lebih dekat dengan keluarga putrinya. Dia memutuskan untuk memulainya dari pengasuh keluarga tersebut. Janet orang yang menyenangkan, sangat cepat akrab dengan orang lain, dan mendapatkan informasi dari pengasuh keluarga tersebut. Ketika mengajak pengasuh menonton film, tidak disangka dia tiba-tiba. Saat keduanya menonton film, Janet memasukkan tangannya ke dalam tas pengasuh, mengambil kunci, dan berhasil menduplikat kunci. Kemudian memungutnya dari dalam sampah tak jauh dari rumah pengasuh. Kemudian menikmatinya. Untuk memahami selera keluarga, dia juga telah bersusah payah. Pada suatu malam, Janet melihat keluarga akan bepergian keluar. Dia masuk ke dalam apartemen. Dalam sinar kegelapan malam, dia melihat semua benda di dalam rumah. Dia bukan maling, tapi dia sedang mencari informasi mengenai putrinya. Tiba-tiba pintu terbuka. Ternyata pengatur rumah tangga. Hanya melihat dia duduk di atas kursi, membersihkan debu di atas meja. Ternyata keluarga ini penghasil emas. Selanjutnya dia terus menggosok lantai apartemen, mengamati keluarga ini. Sampai pada suatu hari, pengasuh tidak sengaja menyebut putri mereka mengidap penyakit aneh, hanya bisa dibully orang tapi tidak bisa melawan. Mendengarnya Janet panik. Dengan sekuat tenaga dia mendorong pengasuh jatuh dari tangga. Pengasuh yang berusia lanjut, didorong hingga menjadi koma. Si wanita hanya bisa sibuk mencari pengasuh yang baru. Janet juga mulai mengamati kebiasaan keluarga ini, dan berhasil menjadi pengasuh di rumah ini. Akhirnya dia bisa bertemu dengan putrinya. Janet mengorbankan segalanya, menghabiskan uang untuk membuat kejutan, dan mengajari sifatnya yang lemah untuk menjadi kuat. Belajar melindungi dirinya sendiri, melawan bila diganggu orang, untuk melihat apakah putrinya bisa melawan atau tidak. Janet diam-diam berdiri di depan gerbang sekolah. Janet melihat putrinya dibully. Dia berbaring di lantai, menangis histeris. Janet melihat putrinya tidak melawan, bersiap untuk memberi semangat putrinya. Lalu melihat putrinya melawan bocah yang mengganggunya, lalu mendorongnya kembali. Dia bisa bangkit berdiri dan melawan. Dia bersembunyi di ujung dan tertawa. Kerja kerasnya tidak sia-sia. Tengah malam ketika semua tertidur lelap, dia lalu membongkar rumah. Akhirnya menemukan surat adopsi Tia. Dengan emosi menaruhnya di dada. Pada saat ini, beban besar dalam dirinya terlepas. Dia yakin Tia adalah putrinya. Sekarang dia tidak menginginkan yang lain. Dia hanya ingin diam-diam melindungi putrinya. Maka dia sudah cukup puas. Dia sangat tak memperhatikan Tia, membuat si wanita merasa curiga. Mengapa seorang pengasuh sangat tertarik pada anak pemilik rumah? Lalu wanita mulai mengikuti Janet. Melihat dia makan, melihatnya ke panti jompo menjenguk pengasuh yang dulu, dan menyadari Janet tinggal di seberang apartemennya. Kedua wanita saling berpandangan. Janet tahu dirinya ketahuan, segera membereskan barang dan bersiap pergi. Pada saat ini muncul seseorang di belakangnya. Ketika Janet bersiap untuk pergi, seorang pria menerobos masuk. Ternyata itu adalah bos mafia, yang pernah memaksa Janet melahirkan. Dia ternyata masih hidup. Janet bersembunyi begitu lama, tapi masih juga bisa ditemukan olehnya. Kedatangan bos mafia adalah untuk mengambil kembali uang yang diambil Janet. Pada saat bel pintu berbunyi, si wanita datang mencari. Dia melihat di seluruh ruangan terpasang foto putrinya dan si pengasuh. Dia merasa wanita di depannya adalah ibu kandung putrinya. Dia memandang Janet dengan tatapan dingin.
memperingatinya untuk menjauhi putrinya. Itu adalah putrinya. Kemudian memecat Janet dari posisi pengasuh. Berbalik badan dan kemudian pergi tanpa menoleh. Menghadapi perkataan si wanita, Janet sedih berlinang air mata. Bos mafia yang bersembunyi di dalam rumah memberikan batas waktu pada Janet, memintanya untuk menyerahkan uang yang diambilnya. Siapa sangka pada hari kedua, mayat si wanita ditarik keluar oleh polisi. Janet mengikuti si pria, bersama dengan putrinya masuk ke sebuah keluarga yang baru. Tidak ada yang bisa menemukannya. Akhirnya keinginannya terwujud, bisa selamanya berada di sisi putrinya. Sebelum Janet merasa gembira, dia dibawa pergi oleh polisi. Polisi di dalam mobil wanita menemukan sepatu hak tinggi Janet, dan juga KTP, dan juga bagian rem sudah dirusak. Polisi yakin wanita dibunuh oleh Janet demi membersihkan namanya, membawa polisi ke sebuah tanah kosong. Di sini menggali mayat bos mafia. Ternyata wanita dibunuh oleh bos mafia. Pada malam yang sama, bos mafia menemukan Janet untuk meminta uang. Janet tidak memberikannya. Ketika keduanya berkelahi, Janet tidak sengaja mendorong bos mafia. Sebuah batu runcing merebut nyawanya. Janet hanya bisa mengubur bos mafia. Polisi setengah percaya. Janet juga mengatakan, dalam kelompok kehidupannya yang kelam, dia juga mengatakan soal putri si wanita pada polisi. Polisi segera memanggil bidan yang membantu melahirkan. Bidan mengatakan, si gadis bukan anak Janet. Pada saat itu Janet terus mengganggu dirinya. Akhirnya dia berkata sembarangan. Mendengarnya hati Janet seperti tersayat pisau. Sampai pingsan di lantai. Akhirnya polisi membawanya untuk tes DNA. Setelah hasil tes keluar, anak itu memang bukan miliknya. Dia tidak lagi berbicara. Dia membenamkan dirinya di dalam selimut. Membunuh bos mafia. Dia juga mendapat hukuman. Sebelum masuk penjara, Janet datang melihat dia, memberinya semangat untuk hidup mandiri dan tegar. Setelah menyuapi makanan terakhir, Jante masuk penjara. Beberapa tahun berlalu, Janet keluar dari penjara. Di luar penjara, seorang anak gadis sedang menunggunya. Itu adalah Tia yang telah tumbuh dewasa. Keduanya saling tersenyum. Hubungan darah tidak lagi penting. Film berakhir sampai di sini. Akhir yang cerah dapat kita lihat. Di dalam hidup manusia yang merana ini, ada kalanya bisa disatukan, asalkan ada sedikit harapan.